Jaya. Selamat pagi, Pak Teguh. Terima kasih. Dan selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, silakan. Kebetulan saya juga pemula, Pak. Setelah meresap di yang basic investing, saya mencoba menerapkannya yang di Excel yang Bapak berikan. Kebetulan yang saya coba memang BBCA, sorry agak mainstream. Ya. Eh, Kebetulan saat itu harga saham yang saya masukkan itu 33.800. Singkat cerita yang didapatkan PBV-nya 4,7, lalu PR-nya 41,6. Terus setelah saya sesuaikan diturunkan harga sahamnya untuk mencapai PBV yang tepat di bawah. Waktu itu di note Pak Teguh karena ada premium PBV, PBV-nya BBCA di 4. Jadi dapatlah harga saham sekitar 26.000 atau sekitar segitu. Tapi PR-nya masih tinggi banget itu Pak. Sedangkan ada note dari Bapak PR-nya di bawah 10, bahkan di 7. Nah, kalau mau tarik BBCA sampai PR-nya segitu, jauh banget gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya jadi berapa valuation BBCA yang dianggap murah atau yang layak dibeli gitu. Terima kasih. Oke, Pak Kevin. Dan ini pembelajaran yang sebenarnya basic ya, tapi saya jelaskan ke teman-teman semuanya. Karena saya yang pemula di sini nggak cuma Pak Kevin, semuanya pemula. Seperti itu. Saya juga kalau di depan Pak Lokekong ya masih pemula lah. Saya masih nggak ngerti apa-apa gitu. Seperti itu. Oke, tapi lanjut begini. Pertama, BCA ini tidak sama dengan saham lain pada umumnya. Ya, apa? Satu, dia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Dan kalau bisa bicara reputasi, ya reputasi dia juga sebenarnya kalau boleh jujur lebih bagus itu dibanding katakanlah BRI atau Bank Mandiri. Ya, BRI betul banknya besar, lebih besar daripada BCA secara ukuran aset, lebih menjangkau Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Kan kalau BCA itu kan cuma di kota-kota besar saja. Saya ini kan sering jalan-jalan ke kampung-kampung sampai ke pelosok seperti itu, naik motor atau naik mobil. Adanya ATM BRI di kampung itu, nggak ada BCA seperti itu. Tapi secara reputasi dan pengalaman saya sendiri juga kalau misalnya ke kantor bank BCA atau BRI, memang jauh lebih nyaman itu di BCA, gitu. Jadi masalah reputasi ini juga berpengaruh. Kemudian dari sisi market cap-nya BCA sekarang ini 800 triliun rupiah. 800 triliun rupiah. Nomor duanya siapa? Nomor duanya saya nggak tahu siapa, tapi nomor duanya itu 500 triliun rupiah. Jadi dia jauh lebih besar dibanding semua saham-saham lain yang ada di bursa efek kita secara ukuran market cap. Artinya kalau misalnya investor asing atau siapapun dengan dana besar masuk ke sini, pilihan utamanya, pilihan pertamanya itu selalu BCA dulu. Nah, itu juga mempengaruhi valuasinya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saham-saham kecil dari perusahaan kecil valuasinya kadang-kala bisa sangat murah? Ya karena nggak ada orang yang berminat untuk membeli. Karena nggak ada yang beli ya sahamnya turun terus. Dan penurunannya akan sampai pada satu titik di mana valuasinya menjadi sangat-sangat murah. Tapi BCA itu tidak pernah terjadi. Peminatnya selalu banyak. Mau pemula, mau investor yang sudah sangat lama, pasti pilihan pertamanya itu dulu. Dan kalau misalnya, ya itu tadi dana kita besar, ya kita nggak akan beranilah masuk ke saham-saham yang katanya goreng-goreng itu, ya kan? Kita pasti masuknya ke saham-saham yang mainstream, dan lagi-lagi pilihan utamanya adalah BCA. Jadi itu satu yang membuat valuasinya selalu lebih tinggi, tidak hanya dibandingkan saham lain pada umumnya, tapi juga dibandingkan dengan sesama perbankan besar, seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Kedua, secara per pada harga saat ini pernya kan 40 sekian, 41,6 dan itu memang sangat tinggi. Tapi ingat, tahun 2020 ini kinerja BCA seperti juga kinerja perbankan pada umumnya turun. Sebenarnya sih bukan karena efek pandemi, tapi karena ada efek pencadangan CKPN yang memang diwajibkan berdasarkan peraturan akuntansi baru PSAK 71 mewajibkan perbankan untuk CKPN-nya jadi lebih besar. CKPN ini mengurangi laba bersih. Laba bersihnya turun. Dan ya memang karena ada pengaruh pandemi juga ya, pendapatannya turun, lalu CKPN labanya jadi lebih turun lagi, ROE-nya sekarang tinggal 11%. Tapi sebenarnya dalam kondisi yang normal,
ketika tidak ada pandemi. Ingat Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 kemarin itu sangat tidak normal. Semua kinerja emiten otomatis turun. Valuasinya dari sisi PER menjadi sangat tinggi. Maka kita harus sesuaikan gitu loh. Jadi jangan berpatokan pada kinerja di tahun 2020 itu. Tapi kita harus bisa lihat kinerja di tahun-tahun sebelumnya ketika kondisi ekonominya normal. Dalam kasus BCA, pada tahun-tahun yang normal itu ROE-nya di atas 15%. Antara 15 sampai sekitar 20%. Artinya, kalau kita lihatnya kinerja dia yang sebelum tahun 2020, per dia hari ini bukan 40, tapi sekitar 30. Meskipun itu masih tinggi juga ya. Meskipun itu masih tinggi juga. Tapi antara 20, 25 sampai setinggi-tingginya 30. Jadi sebenarnya enggak mencapai 40. Jadi kita harus memperhitungkan kondisi ekonominya juga seperti itu. Nah, lalu terakhir, betul kalau untuk saham-saham yang lain ya, kalau bisa namanya PER itu di bawah 7 kali. Tapi kan tadi saya sampaikan, BCA ini bukan saham biasa. Bukan saham biasa, dia ya itu tadi banyak peminatnya, kinerjanya sangat bagus, reputasinya sangat bagus, segala macam. Jadi dia tidak bisa disamakan dengan saham-saham lain. Dan tidak hanya untuk BCA, ada banyak saham-saham yang memang punya reputasi bagus, kinerjanya juga sangat bagus. Contohnya apa? ICBP ya, Indofood CBP yang memang sangat terkenal sebagai investasi jangka panjang. Lalu Sido muncul, lalu Kalbe Farma. Nah, untuk saham-saham yang memang kategorinya sangat istimewa tersebut, yang meskipun kalau kita beli lama banget naiknya, tapi eventually kalau kita pegangnya 1 tahun, 2 tahun, akhirnya dia naik juga, itu saya katakan per 20 kali udah murah. Seperti itu. Tapi hanya untuk kelompok saham-saham itu. Jadi kalau untuk saham-saham yang lain, termasuk tadi kita bahas batu bara, ya sebaiknya pernya 7 kali. Tapi ya lagi-lagi harus lihat kondisinya ya. Kalau sekarang kan laba batu bara lagi pada turun karena harga batu bara turun. Jadi per 7 kali itu ketika labanya dia lagi tinggi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mode saham BCA, kita nggak bisa ngarepin dia jangankan 7, 10 kali pun tidak bisa, 15 kali pun tidak bisa. Tapi kalau 20 kali bisa nggak? Bisa Pak. Coba Pak Kevin lihat itu, sahamnya BCA pada bulan Maret, April 2020, setahun yang lalu. Sekarang iya harganya 33.000. Tapi waktu itu harga dia 23.000, Pak. 23.000 dan pernya hanya 20 kali sekian. Ya saat itulah kalau memang istilahnya pengen beli banyak boleh. Tapi untuk saat ini gini, per dia memang nggak 40 juga. Tapi kalau misalnya kita pakai labanya dia sebelum pandemi, berarti kan waktu labanya masih gede ya. Berarti pernya itu dia sekitar 60 dan itu masih tinggi. Nah, tapi bisa nggak kita beli pada harga pernya 20 kali gitu ya? Saya bilang bisa. Bisa nggak kita beli saham BCA ini tidak pada harga 33.000 tapi 30.000 atau lebih rendah lagi? Bisa. 25.000? Bisa. 20.000? Enggak, agak susah. Gitu, kurang lebih seperti itu Pak Kevin. Jadi, tapi gimana nunggunya ini nggak turun-turun? Ya nggak usah ditungguin. Kalau kita punya duit ya beli aja dulu saham lain yang memang sudah turun duluan gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Kevin. Sudah cukup jelas ya? Terima kasih. Terima kasih.